wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Kemarin atau sebelumnya kita sudah bahas tentang yang pertama, tentang we dan wi. Terus kemudian kita bahas tentang owi yang kedua, jangso. Jangso itu artinya tempatnya, tempat. Terus kemudian kita artikan yang dari sini aja ya. Coba gini ya. Desa itu perusahaan. Itu resminya ya, perusahaan. Kemudian siktang itu rumah makan atau kantin juga bisa. Kemudian eneng itu bank. Ada yang baca enheng, ada eneng bisa. Kemudian coffee shop, cafe. Kemudian Pionejom itu minimarket. Biasanya kalau minimarket itu 24 jam, ada CU atau enggak 7-Eleven. Kemudian Sijang itu pasar. Ada yang baca Sicang, ada. Tapi kalau saya tetap Sijang. Terus kemudian Byongsil itu ini salon atau tukang cukur. Kemudian supermarket, terus kemudian apa? Yakuk itu apotek. Terus kemudian di situ ada Byongwon itu rumah sakit. Terus kemudian ada Ucek itu kantor pos. Nah, itu. Terus kemudian di sini kita lanjutkan ada jeep. Jeep itu rumah. Kemudian pang itu kamar. Kemudian ada wajangsil itu toilet. Kemudian gosil tuh di sini ada gosil ya nomor 15 ya. Ini ruang tamu. Ruang tamu atau ruang keluarga bisa. Ruang istirahat, kadang-kadang ruang istirahat juga ada. Ruang istirahat di rumah, kalau di perusahaan itu yugesil gitu ya. Kemudian wok dapur. Dapur. Nah, kemudian yang sini itu kita artikan yogi itu di sini. Kemudian koki di situ dekat dengan orang kedua. Kemudian jogi di sana dekat jauh sama-sama jauh dari pihak pertama dan pihak kedua. Odi di mana atau mana ya. Biasanya menunjukkan tempat gitu. Kisuksa sama. Kemudian kalau kita bahas bentar ya, cuman cepet. Yogi는 어디예요? Yogi di sini itu di mana atau ini tuh mana gitu. Oh, 사무실이에요, kantor. 여기는 어디예요? Ini di mana? 약국이에요, apotek. Nah, dan seterusnya. Ini tinggal nulis aja ya. Kemudian di sini ada monbab tata bahasa. Ini ada jangsoe ke atau pada dalam kurung tempat. Kemudian kita bahas selanjutnya. Kita tandai dulu. E itu 장소를 나타내는 명사와 결합하여. Di sini ada kata penghubung, dan dari in sampai 결합하여 itu menjadi penghubung kalimat, satu kalimat. Kemudian 사람이나 물건이 존재하는 장소를 나타낸다. Oke, kita artikan. Jadi ini partikel ini ya. Partikel itu jika atau bila bergabung jika bergabung dengan ada myongsa kata benda apa gitu, ada kata benda di sini ada nen, maka dijelaskan kata benda yang menunjukkan 장소 tempat, atau istilah kita dalam bahasa Indonesia itu kita artikan dengan keterangan tempat gitu ya. Jadi kata benda tempat tersebut menjadi kata benda. Jadi dalam bahasa Korea itu tempat itu menjadi kata benda, maka bisa diikuti dengan kata subjek.
Contohnya kelasnya luas. Kelas itu 교실, luas itu 0, 0 ta. 0, 0, bawahnya ada real bib itu 0 ta. Maka diucapkannya apa tadi? Kelasnya luas. 교실이 교실이 넓어요. Ya toh? 넓어요. Ya betul. 넓어요. Maka bisa ditambahkan subjek kalimat. Ditambahkan objek bisa nggak? Bisa. Misalnya membersihkan kelas. 교실을 청소하고 있어요. Gitu. Terus kemudian, jadi jika bergabung dengan kata benda atau kata yang menunjukkan tempat, gitu, maka 사람이나 물건이 존재하는 장소를 나타낸다. menunjukkan, menunjukkan. Nah, di sini ada 사람이나 물건이 존재하는 장소. Di sini dan ada 장소, berarti ini menjelaskan kata bendanya. Di sini tidak ada subjek kalimat. Subjek kalimatnya di sini satu ini. Utuh ini menjadi kalimat utama, maka apa ini? Kalimatnya ini menunjukkan tempat yang gitu ya, yang 존재하다 itu predikat, 사람이나 물건 itu menjadi kata benda atau subjeknya, yang orang atau 물건 barang itu berada atau berlokasi, itu juga bisa. Jadi di sini ada inan, jadi 고혈압하여 jika bergabung dengan kata benda yang menunjukkan tempat, maka tadi itu menunjukkan tempat yang orang atau barang itu berada. Jadi orang atau barang itu berada. Contohnya di sini ya, misalnya 왕미는 사무실에 있어요. Tadi kan menunjukkan tempat yang orang tadi itu berada, atau kita pakai bahasa yang lebih simpel itu tempat beradanya si orang atau barang. Nah, di sini ada Wangminen, ada en, maka menjadi subjek, maka Wangmin itu ada di kamar. Jadi kamarnya itu tempat di mana Wangmin itu berada. Kok kamar tuh? Astagfirullahaladzim. Apa tadi samusil? Kantor. Astagfirullah. Atas. Nah, sini berarti Wangmin itu ada di kantor. Terus kemudian bawahnya 침대는 방에 있어요. 침대 itu kasur ada di kamar. Atau misal diartikan ada kasur di kamar bisa nggak? Bisa aja sih. Cuman kalau saya lebih dari kasur sih. Kasur ada di kamar. Karena membicarakan tentang si kata benda tadi berada. Gitu. Kemudian 거실에 소파가 있어요. 거실에 소파가 있어요. Sofa itu ada di 거실, ruang tamu. Ruang tamu, ruang keluarga bisa. Tuh. Seperti itu ya. Oke. Terus kemudian yang bawah ini apa nih? 부엌이 contohnya 사무실에 부엌 itu dapur ya. 사무실에 컴퓨터가 있어요. berarti 부엌에 냉장고가 있어요. 기숙사에 침대가 있어요. 거실에 텔레비전이 있어요. 편의점에 전자레인지가 있어요. 방에 방에 옷장이 있어요. dan seterusnya. Ini gampang ya Mas ya. Yang ini Diansi 어디 있어요? gampang juga. Nggak perlu. Oke, kita lanjutkan tewanya percakapan. Matu ya. Nicanan 씨는 어디에 있어요? Nicanan 씨는 di sini kan ada Matu dan juga Zahara atau Zahara gitu. Ada dua orang yang A sama B tapi membicarakan orang lain. Nicanan 씨는 si Nicanan gitu ya. 어디에 있어요? 니짜난 씨는 식당이 atau 식당에 있어요. 아지자 씨도 식당에 있어요? 아니요. 아지자 씨는 미용실에 있어요. Jadi kita artikan nicanan 씨는 nicanan atau biasanya kalau saya di apa ya
di kelas itu saya ngartikannya ada si di sini saya artikan saudara. Tapi karena ini kita pembahasan secara umum ya kita pakai bahasa umum nicanan atau saudara nicanan itu 어디에 있어요? ada di mana gitu ya. Ada di mana? Oh, dia gitu ya. Karena dia ini membahas oh dia dalam kurung ya. Dia itu 식당에 있어요. Ada di rumah makan. Atau dalam kurung apa? Kantin. Kemudian di bawahnya nanti ini saya tulis ini nggak apa ya. Jadi karena ketutupan nih loh. Jadi nulisnya ke atas gitu. Aziza Sito. Jadi apakah Aziza juga ada di siktang atau tadi kantin? Apakah Azizah pun ya ada di kantin? Terus kemudian dijawab, oh enggak. Mana nih? Tidak. Nah, ini saya kasih tips ya. Kalau ada dua benda yang dibandingkan dan kondisinya berbeda, maka nen itu kita bisa tambahkan arti dengan kata kalau. Jadi artinya tidak, kalau ya gitu. Kalau Aziza dia itu ada di Myeongsil Salon. Nah, gitu. Jadi kita tambahkan kalau itu enak nanti ngertinya. Tapi itu tidak selalu ya, tidak selalu. Contohnya di kalimat pertama ini nggak tepat kalau diartikan kalau nicana itu nggak bisa. Karena ini kan dia tanya dulu yang pertama, kemudian dijawab. Nah, terus dijawab lagi, ditanya lagi dengan dua yang berbeda, yang satu nicanan, yang satu aziza. Maka di ini di kalimat yang untuk menjawab si aziza tadi kita bisa tambahkan kalau. Jadi kalau azizah itu apakah ada di salon? Ada di salon juga gitu. Kayak gitu. Oh, kalau Aizah itu ada di salon gitu. Atau di sini juga ditambahkan kalau juga bisa. Misalnya Aziza Sito. Oh, kalau saudara Aizah pun apa juga ada di kantin? Nah, itu juga bisa. Boleh juga. Gitu. Nah, ini pertanyaan nggak perlu ya. Ini juga nggak usah apa. Terus kemudian ini apa namanya? Kita bahas ini bentar ya. Ini suruh ganti kan gitu kan. 여기는 어디예요? ini di mana? Ah, 여기는 사무실이에요. Di sini itu adalah kantor. 사무실에 뭐가 있어요? Di kantor itu ada apa gitu, 뭐가? Oh, komputer가 있어요. Ada komputer atau komputernya ada. Nah, kalau di sini kita ngartikan jadi komputernya ada itu kurang tepat, tapi enaknya diartikan dengan ada komputer. Nah, ini juga tips yang kedua. Kalau misalnya teman-teman mau ya. Untuk mengartikan i atau ga, alah, ya Allah. I atau ga plus kata sifat, ini ngomongnya kata sifat ya. Maka ngartikannya itu bisa dari kata sifat dulu, baru iga. Atau iganya dulu, baru kata sifatnya. Tetapi kalau en atau nen plus kata sifat, maka yang diartikannya itu en-nya dulu. Jadi untuk ya ini tuh bisa bolak-balik. Ini tipsnya. Kalau ini harus dari subjeknya. Harus dari subjeknya. Contohnya gimana? Misalnya itu apa ya contohnya ya? 한국은 한국은 날씨가 atau 날씨가 추워요. 추워요. Nah, ini kan tadi kan semang. Di sini kan ada 한국은 en diikuti kata sifat 추워. 추워요 itu artinya dingin. Kemudian ada juga 날씨가 ada ka di sini diikuti juga kata sifat 추워요. Maka kita rumuskan dulu
karena di sini ada en, nen, kata sifat harus dari subjek, maka kita artikan dari hanguknya yaitu Korea. Korea, karena kita membahas tentang Korea, itu 날씨가 추워요. Kita artikan dari nalsinya, maka cuacanya dingin, dingin, atau atau Korea itu tetap dingin cuacanya. Nah, ini bisa seperti ini. Kalau saya ya, maka ngartikan yang di bawah ini pun itu bisa kita bolak-balik. Komputer ada atau ada komputer. Tetapi ini sebisa mungkin ya. Tetapi kalau ada en atau nen ataupun tuh mana tuh tadi? Nah, ini tuh di sini, maka sebisa mungkin kita artikan di awal sebagai penanda topik kalimat atau sebagai penanda subjek gitu. Contohnya di sini, nicanan sinen 식당에 있어요. nicanan kita tanya dulu orangnya. Karena itu menjadi penjelas dulu. Saya itu tanya nicanan. Jadi nicanan itu ada di mana gitu. Di sini pun juga 여기가 boleh nggak? Boleh aja. 여기는 di sini itu 어디? Di mana gitu. 여기는 사무실이에요. adalah kantor. 여기가 사무실이에요. Itu juga boleh aja gitu. Itu tips ya, kalau misalnya mau ya monggo, alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada 유용한 표현, dari ekspresi yang berguna. Ini sebenarnya banyak bahasa-bahasa simpel yang sangat dipakai di dalam bahasa Korea. Contohnya misalnya selamat makan, selamat tidur. Kemudian kan kalau dalam bahasa kayak pecah ya, misalnya kata selamat itu kan 축하합니다, kemudian tidur itu kan 자. Kita nggak bisa ngomong 축하합니다 자요, gitu nggak bisa. Atau 자 축하합니다 nggak bisa. Tetapi ada kalimat-kalimat simpel atau dalam bahasa Korea itu namanya 유용한 표현. Itu bisa dipakai. Selamat tidur itu 잘 자 misalnya, atau 안녕히 주무세요 gitu misalnya. Ini juga satu contohnya, ada kata 알겠습니다. 알겠습니다 itu kalau diartikan secara perkata itu kan itu saya tahu, cat itu akan atau sepertinya. Jadi alketa itu ya saya paham. Disingkat menjadi bukan akan tahu gitu, karena tepat. Saya paham kok. 알겠어 misalnya, atau 알겠습니다 gitu. Dian sih. Dian. Ita itu nanti. Ita 2시에 pada jam 2 itu 전화하세요. Telepon ya, atau telepon dong gitu. Atau misalnya kita artikan Dian, Ita nanti 2시에 전화하세요. Teleponlah pada jam 2. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, Dian please call me at 2 o'clock. Tolong call me itu panggil saya di jam 2 gitu ya. Kalau di belakang, atau misalnya kita artikan 2시에 전화하세요. 전화하세요. Itu enaknya kalau kita ngomongnya itu enak banget. Kalau misalnya kita ngomong, Dian 씨, 이따 2시에 전화하세요. Gitu. Kemudian 네, ya, atau 네, 반장님, ya Pak Mandor, 알겠습니다, saya mengerti atau saya paham. Itu kita bisa pakai 알겠어, 알았어, 알았습니다. Cuman lebih hormat, lebih sopannya itu kita pakai 알겠습니다. Karena kata get itu kalau diikuti kata beberapa hal gitu, misalnya kata tanya diikuti suikesmida itu bisa suikesmika misalnya. Apa contohnya ya enaknya? Itu kita bisa menjadi bentuk penghormatan gitu. Pastinya, sepertinya itu juga bisa. Gitu. Itu terima kasih, semoga bermanfaat, semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf, kita lanjutkan untuk yang pembahasan di Hangguetoshi di video selanjutnya karena nanti panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.